Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Rahmawati akan menjelaskan tentang suction pump sentral. Pengertian saksepam. Saksepam merupakan alat kesehatan yang berfungsi untuk menghisap cairan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh pada saat proses operasi, seperti darah, isi lambung, dan cairan lainnya. Kemudian, cairan yang dihisap akan ditampung ke sebuah wadah penampung. Jenis-jenis saksepam. Yang pertama yaitu manual saksepam. Manual saksepam merupakan alat suction yang digunakan secara manual tanpa menggunakan tenaga listrik atau baterai. Cara kerjanya yaitu menggunakan pompa tangan yang disambungkan ke tabung cairan. Yang kedua yaitu wall-mounted saksepam. Wall-mounted saksepam ini merupakan jenis suction yang dipasang ke tembok dan terintegrasi dengan struktur bangunan. Pada umumnya, suction jenis ini ada pada tempat-tempat yang dimana sang pasien tidak dalam kondisi yang perlu untuk berpindah-pindah. Yang ketiga yaitu portable saksepam. Portable saksepam ini merupakan jenis suction yang menonjolkan segi mobilitas dan fleksibilitas. Biasanya, suction jenis ini menggunakan tenaga baterai atau listrik. Alat suction ini dapat dibawa kemana aja, sehingga mudah ditemukan pada lokasi-lokasi darurat, strategis, dan skenario-skenario medis tertentu. Fungsi saksepam. Fungsi dari saksepam ini sangatlah beragam. Hampir semua skenario operasi dan juga skenario non-operasi membutuhkan alat ini. Tanpa alat ini, maka prosedur tersebut bisa mengalami masalah atau bahkan membahayakan pasien. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya yaitu untuk menghisap darah dari area operasi untuk memberikan kemudahan dokter operasi. Yang kedua yaitu untuk menghisap nanah dari area abses. Yang ketiga yaitu untuk menghisap kelebihan cairan. Yang keempat yaitu untuk membersihkan puing luka dari area luka. Yang kelima yaitu untuk menghisap lendir yang mungkin dapat menghalangi jalur udara atau bagian lain pada tubuh. Yang keenam yaitu pada bidang kedokteran gigi, alat ini digunakan untuk menghisap darah dan kelebihan cairan di dalam mulut. Yang ketujuh yaitu untuk membersihkan darah dari tengkorak setelah terjadinya pendarahan dalam ataupun luar. Yang kedelapan yaitu untuk menghisap cairan dari paru-paru pada pasien yang memiliki masalah ginjal atau penyakit kronis lainnya. Cara kerja saksepam. Ketika poros motor melakukan putaran ke kiri terhadap sepi-sepinya, maka sepi-sepinya bergerak dan berfungsi sebagai kipas dan menghasilkan daya hisap yang kemudian dihubungkan pada tabung satu sebagai fungsi vakum. Selanjutnya, selang pada tabung pertama akan dihubungkan dengan tabung kedua yang berfungsi sebagai penampung cairan. Dalam tabung kedua diberikan selang sebagai inputan menuju pasien yang digunakan untuk menghisap cairan pasien. Pengertian saksepam sentral. Saksepam sentral merupakan modifikasi dari saksepam dengan menggunakan gas sentral yang didapat dari sistem instalasi gas sentral medis yang menempel pada tembok-tembok rumah sakit. Jenis-jenis saksepam sentral. Jenis-jenis saksepam sentral yang biasanya dibutuhkan oleh rumah sakit terdapat 4 jenis. Yang pertama yaitu sentral oksigen atau O2. Sentral gas medik ini diatur oleh piranti yang dinamakan dengan automatic manifold changeover, berfungsi sebagai pengatur suplai oksigen secara otomatis, pengatur tekanan kerja sentral instalasi, penunjuk tekanan kerja tabung gas, dan dilengkapi juga dengan perlengkapan lainnya. Yang kedua yaitu sentral nitrous oxide atau N2O. Sentral N2O sama seperti sentral oksigen. Sistem yang berbeda hanyalah jenis gas yang digunakan, tekanan kerja gas, tipe valve, dan regulator. Gas N2O hanya dipakai untuk keperluan pembiusan, maka pemakaiannya hanya di ruangan perawatan khusus dan di ruang operasi. Yang ketiga yaitu Central Medical Compressor. Sentral kompresor yang terpasang biasanya kompresor udara bebas oli type duplex yang terdiri dari 2 kompresor dan 1 tangki. Yang keempat yaitu central vacuum atau suction. Central vacuum atau suction yang dipasang adalah vacuum pump type rotor fan oil seal.
Prinsip kerja saksepam sentral. Sistem yang digunakan yaitu menggunakan prinsip kerja negatif. Jadi, pipa pengangkut akan mengalami pengosongan sehingga akan menghasilkan tekanan negatif yang kemudian dikirimkan ke sisi tempat tidur pasien melalui pipa dekompresi. Ketika digunakan, steker perlu dicolokkan serta masukkan botol suction ke tempat yang sesuai. Dan kemudian cairan dari pasien akan dapat terhisap ke dalam botol suction dengan alat suction tersebut. Pemeliharaan saksepam sentral. Yang pertama yaitu perawatan harian. Setelah digunakan, gunakan lap kering untuk membersihkan bodi alat agar tidak terjadi korosi. Kemudian, melepaskan penekan tutup agar tidak cepat pecah pada bagian yang terkena tekanan dan membersihkan botol setelah dipakai. Yang kedua yaitu 3 bulan. Cek dan bersihkan bagian-bagian alat, cek kondisi filter, cek karet packing tabung, dan cek fungsi pelampung. Yang ketiga yaitu 1 tahun. Cek packing pada kartu penghisap, cek kebocoran arus listrik, dan cek hubungan pembumian. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.